Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Amelia Gali Islami. Di sini kita akan membuat tutorial mengentry data di CMMS dengan menggunakan column IM dengan XAMPP sebagai database-nya. Jadi untuk memulainya kita akan menghidupkan atau mengaktifkan XAMPP kita. Baik, langsung saja kita masuk ke XAMPP control di bagian bawah sini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita start Apache dan MySQL ini. Langsung saja kita minimize. Kemudian untuk mengakses column IM, kita akan masuk ke web server untuk masuk ke aplikasi tersebut. Langsung saja ke localhost. Baik, ini. Baik, kita masukkan saja username dan passwordnya. Kemarin kita sebelumnya sudah membuat video mengenai penginstalan, dan untuk username-nya admin dan untuk passwordnya admin_password. Langsung saja kita login. Nah, baik, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Kita akan melakukan proses pengentry data. Sebelum saya jelaskan mengenai pengentrian data, jadi CMMS ini pada umumnya terdiri dari 4 modul. Apa saja sih 4 modul itu? Yakni yang pertama perencanaan, work order, dan penjadwalan. Yang kedua, kontrol inventaris pemeliharaan. Kemudian modul untuk pembaharui atau update data dan pemeliharaan preventif. Dan yang terakhir ialah laporan pemeliharaan. Jadi ada pula modul utama dari CMMS, yakni ada banyak sekali ya modul yang berbeda dalam sistem CMMS, digunakan untuk biaya manajemen pemeliharaan dan lain sebagainya yang terkesan efisien. Jadi untuk modul utama dalam banyak sistem CMMS ini ada berbagai macam, yakni yang pertama permintaan pekerjaan modul, kemudian work order modul, peralatan modul, personil modul, preventive maintenance modul, kemudian inventory modul, pembelian modul, pelaporan modul. Jadi dari beberapa modul itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi seperti inventory modul itu gunanya untuk menyimpan data yang kita tahu biasanya digunakan dalam perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil, usaha-usaha, itu untuk menyimpan data barang, keluar atau masuknya data barang itu akan di list di column IM ini. Ada pula persyaratan CMMS. Jadi selain mengevaluasi banyak modul CMMS, beberapa dari persyaratan ini tuh harus dievaluasi secara hati-hati. Jadi seleksi CMMS ini seleksinya harus hati-hati biar tidak salah dalam programnya. Ini adalah beberapa persyaratan umum yang harus dipertimbangkan dan dievaluasi untuk memilih komputer yang tepat pada sistem manajemen pemeliharaan atau CMMS. Jadi untuk kebutuhan hardware sendiri ialah minimum required, kemudian fiturnya, dan untuk sistem operasinya sama, kita menggunakan minimum required, dan untuk yang lainnya yakni fiturnya. Dan untuk database sistemnya bisa menggunakan Microsoft Access, kemudian Microsoft SQL Server, sistem Oracle, setiap other system, dan juga yang kita pakai untuk database yang ada di sini yakni XAMPP, yakni SQL ya teman-teman ya. Dan selanjutnya yakni jumlah pengguna standalone atau client server. Jadi jumlah pengguna ini juga sangat penting dalam pembuatan dari database di column IM ini. Kemudian ada untuk interface dengan sistem lain seperti ERP interface, PDA interface, CAD interface, barcode interface, dan yang terakhir web based interface. Jadi untuk persyaratan CMMS ini ada beberapa poin yang saya sebutkan tadi. Dan ada pula yang namanya modul pemutahiran data. Lah, ini untuk apa? Jadi
modul pemutakhiran data ini untuk mengubah atau updating informasi jadwal pemeliharaan preventif. Ya, ini tuh menunjukkan seperti jenis pekerjaan, tenaga kerja, dan alat yang diperlukan. Kemudian ada pula jadwal pemeliharaan untuk memperkirakan waktu penyelesaian, dan yang terakhir instruksi yang detail. Baik, untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya ialah pengodean aset ya. Dibagi berbagai cara penggunaannya, yakni ada SIMAK BMN, SECRI, dan yang terakhir kita dapat membuat atau membangun aset dengan sendiri dan lain sebagainya. Jadi untuk SIMAK BMN ini untuk aset kepemerintahan, dan untuk SCRI itu untuk perusahaan, dan aset jika kita membuat sendiri ialah kita membangun sebuah ide atau input data untuk keperluan pribadi. Baik, sebelum masuk ke prosesnya, akan saya tunjukkan beberapa data yang sudah saya persiapkan untuk proses pengentriannya. Jadi, seperti ini. Nah, ini untuk alat-alatnya, data jenis alat atau tipe asetnya, dan kemudian yang terakhir data asetnya. Jadi, data ini yang akan dimasukkan saat proses entriannya. Jadi, seperti itu. Baik, langsung saja proses eksekusinya atau proses pengentriannya, yakni kita masuk ke modul aset. Di sini sudah ya. Kemudian kita pilih kode dan kemudian klik asset type. Kemudian kita klik new. Kemudian kita masukkan beberapa data yang telah kita buat, yang sudah saya sediakan tadi, dengan mengentri satu persatu. Jadi untuk pengentriannya bisa langsung seperti saya dengan mengcopy paste seperti pada video ini. Kita akan memasukkan tabel yang ini dulu. Jadi kita copy. Jadi untuk kodenya ialah baik, untuk pengentrian selanjutnya kita klik new. Kita save. Kemudian kita klik save. Baik, untuk tabel yang pertama sudah selesai, dan untuk selanjutnya kita akan menginput data asetnya. Baik, sebelum mengentry kita tutup dulu aset type-nya. Kemudian kita akan menginput data asetnya dengan mengklik new. Kita kembali ke copy, kita masukkan. Kemudian kita masukkan tipe, kita masukkan yang ini, kita select, kita input kategorinya yakni location. Langsung saja kita save. Baik, sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan ke entry selanjutnya. Kemudian kita masukkan ruang bedah. Kemudian untuk tipenya ruangan, kita select, dan untuk kategorinya yakni location. Langsung kita save. Untuk tipenya sama yakni ruangan, dan untuk kategorinya yakni location, dan untuk locationnya sudah. Nah saja kita save.
Selanjutnya, ruang poliklinik. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengentry data kita yang selanjutnya. Langsung saja kita lihat dulu data kita. Baik, yang ini. Ini untuk kode asetnya, tipe aset, nama aset, dan lokasi. Jadi kita copy dulu, kemudian klik new, masukkan, kemudian untuk node-nya untuk tipe asetnya ruang SJT dan lokasi. Tipenya SJT, select. Baik, untuk aset kategorinya kita tetap jadi equipment, dan untuk lokasi asetnya tadi kita di ruang emergency. Di ruang emergency. Select. Baik, jadi di sini ada beberapa inputan yang bisa diisi. Jadi jika kita mempunyai foto dapat diupload di sini. Jadi untuk owner asetnya itu siapa, yang memiliki asetnya, kemudian ada serial numbernya seperti satuan, kilogram, dan lain sebagainya. Ada juga untuk lokasi, kemudian lokasi itu seperti di ruang mana yang sudah kita isi tadi. Kemudian juga ada tanggal garansi, jadi inputan tanggal garansi, kemudian ada juga tanggal pembelian, garansi berakhir kapan. Jadi ada beberapa yang bisa kalian isi, seperti lagi original cost-nya, saat pembelian itu berapa, per jamnya berapa, maintenance-nya, dan lain sebagainya. Ada juga kode cost. Jadi saat bikin anggaran biasanya ada kode nomor sekian, sekian, sekian gitu. Jadi nanti diambil berdasarkan anggarannya. Kemudian depresiasinya yakni ada yang juga penyusutan. Jadi anonimnya itu seperti ini. Kalian membeli mobil harganya 75 juta. Kemudian depresiasinya itu turun setiap 1 tahun sekali. Jadi 1 tahun sekali turunnya itu 5 juta. Jadi untuk tahun depan mobil yang akan kalian jual itu hanya berkisar harga 75 juta saja. Jadi seperti itu. Baik, untuk ini langsung saja kita save. Selanjutnya kita klik new lagi. Kita lihat data tadi. SJK kita masukkan. Kemudian untuk tipe asetnya sama dengan lokasinya ruang emergency. Ini kita select dan lokasi asetnya ruang emergency. Langsung kita save. Kemudian selanjutnya tipe asetnya SJK dengan lokasinya ruang poli. Lokasinya ruang poli. Nih. Kita select, kemudian kita save. Kliknya lagi. SJK. Oke, sudah. Dengan kita lihat dulu tipe asetnya SJK dengan lokasi ruang ICU. Oke, tipenya SJK dengan lokasi asetnya di ruang ICU. Kemudian kita save. Baik, untuk selanjutnya kita new. Kita lihat selanjutnya SJK 005. Kita masukkan
Oke, try. Untuk lokasinya sama di ruang ICU. Di ruang ICU. Langsung kita save. Baik, untuk selanjutnya kita klik new. Kita copy. Kita copy lagi yang ini. Untuk tipenya ronsen dan lokasinya emergency. Tipenya tipe ronsen, select, dan untuk lokasinya emergency sebelah sini. Select, kemudian kita save. Selanjutnya ronsen dulu. Tipe ronsen dan lokasinya ICU. Dan untuk lokasinya ICU. Kita select, kita save, kita klik new lagi, semester, sentimeter, dan ruang emergency. Tipenya sentimeter di ruang emergency. Select, kita save. Selanjutnya sentimeter kedua. Di ruang poliklinik. Di ruang poliklinik. Select, kemudian langsung kita save. Sentimeter yang ketiga. Di ruang poliklinik. Di ruang poliklinik. Kita save. Lanjut sentimeter ke-4. New. Baik, yang ini ruang ICU. Sentimeter di ruang ICU. Benar ya, di ruang ICU. Kita klik. Ini lagi. Yang kelima sekarang. Sama ya, ini di ruang ICU. Kita dan sini. Kita save. Kemudian yang terakhir, yang ke-6, kliknya. Ini di ruang bedah. Sentimeter. Lokasinya di ruang bedah ini. Select, save. Baik, sudah di-entry semua. Baik, di-entry semua ya. Sudah di-entry semua asetnya, sudah data di sini. Sekarang kita ingin cek mengenai informasi seperti berapa peralatan yang ada di ruang emergency. Jadi kita klik langsung saja. Kita klik search, kemudian kita klik new.
Kita cari lokasi asetnya di ruang emergency. Select, kemudian kita apply. Jadi kita langsung refresh. Nah, di ruang emergency ada 4 aset ya. Langsung kita, setelah kita tahu ya, langsung kita clear search. Kemudian kita misalkan kita ingin tahu jumlah ECG yang ada di rumah sakit ini ada berapa. Langsung saja klik search, kemudian new. Ini tipenya yang kita cari ialah ECG. Nah, klik select, kemudian kita apply. Nah, jadi ECG di rumah sakit ini, aset ECG di rumah sakit ini ada 5 aset. Jadi seperti itu. Kemudian langsung kita clear search. Kemudian semisal kita ingin mencari tahu berapa aset ECG di ruang emergency. Jadi kita langsung search saja. Klik new, tipenya ECG, kita select. Di lokasinya ada di ruang emergency. Kita select. Langsung saja kita apply. Wah, ternyata di ruang emergency ini ada 2 aset, yakni ECG 1 dan ECG 2. Jadi seperti itu. Kemudian kita clear search. Dan untuk kolomnya sendiri kita tuh bisa mengatur width-nya. Jadi seberapa panjang width-nya itu bisa kita atur di sini. Jadi kalau semisal nggak kelihatan, kita bisa atur berapa panjangnya. Jadi seperti itu. Dan semisal kita ingin menambahkan kolom, kita langsung bisa klik seperti ini. Kita perkecil dulu, kemudian kita klik kanan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan kolom yang kalian inginkan, semisal location asset. Nah, di sini akan tampil lokasi-lokasi dari aset-aset yang telah kita entry tadi. Dan jika ingin menghilangkan, kita bisa langsung mengklik tanda centang yang tadi di kanan. Nah, ini kita hilangkan. Nah, langsung hilangkan di sini. Jadi seperti itu. Oh iya, di sini juga berbagai macam tab yang bisa kalian gunakan sesuai fungsinya, seperti modify data, yang men-search tadi, report, atau untuk ekspor ke PDF atau ke Word dan lain sebagainya bisa. Print juga bisa. Jadi banyak sekali di sini tampilan-tampilannya sudah disesuaikan dengan fungsi yang akan digunakan oleh admin sendiri. Jadi seperti itu. Baik, saya rasa pembahasan kita cukup pada hari ini. Jadi untuk mengentry data pada JMMS menggunakan column IM dengan XAMPP sebagai database-nya, saya rasa sudah selesai. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton video dari saya. Terima kasih juga kepada teman, kolega, rekan, dan keluarga saya yang telah mendukung atas kelancaran tugas saya ini. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada dosen saya, yakni Ibu Intan selaku dosen aplikasi komputer. Dan terima kasih juga kepada penonton yang telah melihat video dari saya. Semoga ilmu dan materi dari saya bermanfaat. Saya Amelia Gali Islami, izin undur diri. Nun wal kolami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.